Dengan demikian, kalau kita sudah bisa mengantisipasi hal itu, kita sudah bisa membuka, mengupas segala sesuatunya dari kelima tanda ini. Nah, jadi ketika ada suatu kesulitan atau kesusahan, jadi gaya kita berdoa kepada Tuhan bukan untuk merubah keadaannya, tapi gaya kita berdoa kepada Tuhan yang kita mintakan itu, Tuhan bantu saya untuk berubah, mengubah karakter dalam diri saya, mengubah paradigma yang ada dalam diri saya, sehingga inilah jalannya untuk diperbaharui. Halo sahabat pendengar semua, bagaimana kabar Anda? Saya berharap dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati kita dan Anda dalam keadaan sehat selalu. Saudara semua, pada sesi kali ini saya akan bagikan ada 5 tanda yang menjadi pertanda bahwa spiritualitas kita sedang tidak sehat secara emosi. Apa itu? Yang pertama, yaitu menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Apa artinya ini teman-teman semua? Artinya yaitu bahwa ketika kita menciptakan begitu banyak aktivitas bagi Tuhan dan kita mengabaikan bagian yang sulit dalam hidup kita, dan inilah yang sebenarnya Allah inginkan, tapi kita abaikan itu karena kita tidak berterima dengan keadaan. Kita tidak berterima dengan kondisi yang kita alami. Kita berharap alih-alih Tuhan mengubah situasi, tapi kita lupa untuk mengubah diri kita. Nah, sebagai contoh, mungkin kita dalam realitas hidup ini, kita mungkin melakukan suatu pekerjaan yang banyak sifatnya untuk memuaskan diri kita, bukan memuaskan Allah. Apa saja itu? Banyak kalau kita perhatikan. Banyak kalau kita selidiki. Lalu yang kedua poinnya, contohnya, yaitu terkait saat kita atau saat saya itu menggunakan kebenaran Allah untuk menghakimi dan merendahkan orang lain. Nah, ini pasti banyak. Oleh karena suatu ajaran atau suatu doktrin, kita menjadi melemahkan yang lain. Tapi kita tidak merangkul dan menghidupkan yang lain. Seharusnya kita tidak demikian. Lalu contoh yang berikutnya yaitu saat kita melakukan hal-hal yang dalam namanya dan tidak pernah sejatinya itu diminta dia. Nah, inilah dia. Nah, kalau kita kembali seperti contohnya, mungkin di dalam kehidupan anak-anak muda ada sering menggaungkan kata sumpah, sumpah. Sumpah demi Tuhan, sumpah demi Allah, seperti itu. Sejatinya itu tidak perlu diinginkan oleh Allah. Tapi kita bawa-bawa Allah untuk meyakinkan seseorang supaya mereka seolah-olah bisa mengerti dan memahami. Padahal itu seharusnya tidak perlu. Nah, itu contoh yang ketiga. Lalu contoh yang keempat itu saat doa-doa kita sebenarnya untuk meminta Allah melakukan kehendak Dia, tapi yang kita jadikan itu bukan kehendak Dia yang kita minta, tapi kehendak kita, kehendak saya, kehendak Anda. Nah, dalam artian ini, kita tidak berserah secara sepenuhnya kepada Allah. Nah, itulah dia poin-poin atau contoh dari yang pertama tandanya itu, yaitu menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Lalu yang kedua, kita sibuk bagi Allah tanpa menikmati dan merasakan kebersamaan dengan Allah. Apa artinya? Apa contohnya? Nah, ini contohnya. Kita bisa perhatikan teman-teman semua. Mungkin kita kalau membaca dalam kitab Injil Lukas itu tentang tentang orang Samaria yang baik hati itu, kita akan melihat salah satu contoh yaitu seorang imam. Ya, imam Yahudi yang melihat seorang yang sedang tergeletak di tanah karena dia selesai dirampok. Banyak yang lewat, tapi ketika imam itu lewat, dia hanya melihat ya, orang itu di jalan. Wah, dia hanya melihat, wah ini tubuhnya berdarah-darah. Tapi dia tidak mau mengulurkan tangannya untuk menolong. Karena dalam dirinya, aku nanti najis. Karena aku mau beribadah, aku mau beritus kepada Tuhan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita sibuk bagi Allah tanpa kita memiliki rasa kebersamaan dengan Allah. Tapi justru yang sebaliknya, orang Samaria itu tidak menganggap dirinya paling benar, walaupun dia seorang bisa kita katakan yang dikucilkan, tapi dia menjadi penolong. Nah, itu yang poin kedua. Yang menjadi permasalahannya adalah
Kita terlalu sibuk dengan ritus-ritus, kita terlalu sibuk dengan doktrin, kita terlalu sibuk dengan ajaran-ajaran yang bersifat kaku. Sehingga apa? Nilai-nilai kehidupan itu kita singkirkan. Sehingga apa? Itu yang seperti dilakukan oleh imam Yahudi itu. Imam-imam itu melakukan, mereka lebih mengutamakan terkait dengan acara ritusnya, sehingga nyawa dikesampingkan. Itu dia tanda yang kedua. Lalu tanda yang ketiga yaitu menutupi kehancuran, kelemahan, dan kegagalan. Nah, teman-teman, pada video kita sebelumnya kita telah menyikapi, kita telah membicarakan pahit dan sakitnya sebuah kegagalan. Nah, ini karena adanya suatu stigma, kita tidak bisa pelabelan dari lingkungan sosial, kita menjadi enggan untuk mencurahkan, kita menjadi enggan untuk terbuka. Padahal kalau kita perhatikan, Alkitab kita itu membuka segala sesuatunya, memberitahukan segala sesuatunya kepada kita, bahwa terdapat kisah, terdapat cerita yang di dalamnya menceritakan tentang kehancuran, tentang kelemahan, dan kegagalan. Banyak contoh-contoh yang kita perhatikan. Sebagai contoh yaitu kisah tentang Daud. Ya, Daud dalam Alkitab itu disingkapkan bahwa dia mengalami kehancuran, kegagalan, penderitaan, kelemahan. Tapi pada satu sisi ketika Nabi Nathan datang, dia mau membuka diri. Dan itu dia ceritakan. Nah, dengan hal ini dia tidak menutupi kehancuran, kelemahan, dan kegagalannya. Jadi ketika kita menutupi kehancuran, kelemahan, dan kegagalan kita, disitulah tandanya kita sedang tidak sehat secara spiritual, sehat secara emosi. Nah, di samping itu juga kalau kita perhatikan banyak lagi contoh-contoh Alkitab seperti Musa, dia tidak menutupi kelemahan itu. Banyak lagi terkait dengan Hosea yang bahkan dia harus menikahi perempuan yang kita dalam tanda kutip tidak baik, tapi itu dia lakukan. Walaupun dalam dirinya dia itu mengalami suatu kehancuran, kelemahan atau kegagalan, tapi dia singkap semua. Dengan demikian, memang kita tidak perlu yang namanya menutup-nutupi. Kita harus terbuka. Itulah tandanya supaya kita bisa terbebas dari tanda-tanda itu. Lalu yang keempat, tandanya yang keempat yaitu bahwa hidup tanpa batasan. Hidup tanpa batasan. Jika ada kita dalam hidup ini, tidak ada batas, tidak ada sekat. Kita main buka semuanya, kita harus maju terus, tidak ada stop, tidak ada break. Ini yang menyebabkan kita sedang mengalami tanda-tanda kita tidak sehat secara emosi. Nah, teman-teman semua, kita ini diingatkan bahwa ketika kita telah Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan sebagai yang diberi kuasa, bukan penguasa. Oleh karena itu tanggung jawab kita itu jelas, yaitu untuk menata, memelihara, dan mengkoordinasikan segala sesuatunya. Karena di dunia ini bukan hanya manusia yang hidup, tapi ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan berbagai ciptaan Allah yang lainnya. Nah, dengan demikian kita juga harus hidup tanpa batasan. Hidup tanpa batasan ini kita tahu sikap saling menghargai. Tidak hanya berbicara umur, tidak hanya berbicara pangkat jabatan, tapi berbicara tentang segi kemanusiaan. Tanda kita berakal, tanda kita memiliki hati, tanda kita berbudi. Itu dia. Nah, jadi banyak orang-orang yang lupa dengan hal ini, dia tidak ada batasan, sehingga dia kebablasan. Nah, itu dia tanda yang keempat. Lalu tanda yang kelima, ini dia, menghakimi perjalanan rohani orang lain. Mengapa terjadi penghakiman perjalanan rohani orang lain? Karena ada sifat kefanatikan. Lalu bagaimana muncul sifat kefanatikan ini? Karena kita belum menemukan rasa, kita belum menemukan warna yang sejatinya dalam hidup beriman, dalam hidup bersama Tuhan. Karena apa? Karena kita masih dicekoki dengan dogma-dogma, kita harus begini, kita harus begitu. Kita tidak diajak untuk bereksplorasi. Padahal kalau kita perhatikan, untuk menemukan Tuhan, untuk bisa hidup dalam Tuhan, kita harus sampai kepada rasa. Kita harus sampai kepada, warna itu. Sebagaimana kalau kita perhatikan teman-teman, ada warna pelangi itu merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Itu pertanda ada banyak warna. Dengan demikian itu tadi. Ternyata semuanya itu berjalan dengan ritmenya.
Tidak ada agama yang mengajarkan nilai keburukan. Tapi oleh karena suatu dogma atau ajaran kita menjadi terikat dan terkungkung. Nah itu tadi. Jadi dengan demikian teman-teman semua, sahabat pendengar, 5 tanda inilah yang harus kita antisipasi. 5 tanda inilah yang seringkali ada dalam diri kita yang menyebabkan kita tidak bisa sehat secara emosi. Sehingga ketika kita tidak sehat secara emosi, hal ini jugalah yang membawa kita mengedepankan ego, mengedepankan selera kita. Padahal hidup ini bukan hanya mengacu kepada selera kita, tapi apa yang Allah inginkan. Dengan demikian, kalau kita sudah bisa mengantisipasi hal itu, kita sudah bisa membuka, mengupas segala sesuatunya dari kelima tanda ini. Nah, jadi ketika ada suatu kesulitan atau kesusahan, jadi gaya kita berdoa kepada Tuhan bukan untuk merubah keadaannya, tapi gaya kita berdoa kepada Tuhan yang kita mintakan itu, Tuhan, bantu saya untuk berubah, mengubah karakter dalam diri saya, mengubah paradigma yang ada dalam diri saya, sehingga inilah jalannya untuk diperbaharui, untuk melakukan transformasi, untuk siap berkekuatan baru, memiliki visioner, memiliki visi atau inovasi yang baru. Itulah syaratnya dan itulah langkah untuk bisa bertahan, untuk bisa menikmati, mencapai rasa yang asik kepada Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau ini kita sudah sampai pada tahap itu, kita akan menjadi seperti orang Samaria itu. Orang Samaria yang baik hati. Walaupun dia dikucilkan, walaupun dia dihujat, walaupun dia secara status sosial sangat-sangat rendah, walaupun dia tidak memiliki ekonomi yang tinggi, tapi oleh karena belas kasih, oleh karena cintanya, oleh karena rasanya berjumpa dengan Allah, membuahkan kehidupan, membuahkan harmoni, membuahkan inovasi yang berwarna. Dan ini berdampak baik. Dan inilah salah satu cara kita dan alat kita menjaga keutuhan ciptaan di dunia ini. Sekian video kali ini. Terima kasih.